Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga tetap baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai maskernya dan selalu cuci tangan. Langsung saja, Ibu akan menerangkan pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 tentang selamatkan makhluk hidup. Di sini, Ibu akan menjelaskan dua materi pembelajaran yaitu IPS dan SPDP. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dan berkah bagi kita semua. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Yang terakhir, setelah melakukan uji coba dengan patung, siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Materi pembelajaran kita yang pertama adalah tentang IPS, kompetensi dasarnya 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Baiklah anak-anak, mari bersama-sama melihat gambar peta negara ASEAN. Sebelum Ibu menjelaskan tentang ASEAN, ayo, siapa yang tahu apa itu ASEAN? Baiklah, kalau begitu Ibu akan jelaskan. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Diprakarsai oleh 5 negara beserta perwakilannya dari negara masing-masing negara tersebut. 5 negara itu ialah Indonesia, diwakilkan oleh Adam Malik. Yang kedua, Filipina, diwakilkan oleh Narcisco Ramos. Yang ketiga, Malaysia, diwakilkan oleh Tun Abdul Rojak. Singapura, S. Rajaratnam, dan Thailand diwakilkan oleh Tanat Koman. Coba kalian perhatikan gambar di peta ini. Di sini ada beberapa negara ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan yang terakhir Timor Leste. Di materi ini, Ibu hanya mengambil 2 contoh negara, yaitu Timor Leste dan Indonesia. Kegiatan ekonomi negara Timor Leste dan Indonesia, yaitu negara Timor Leste dan Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya, Timor Leste adalah salah satu dari provinsi yang masuk wilayah Republik Indonesia. Secara resmi merdeka menjadi negara Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002. Kondisi geografisnya antara Timor Leste dengan Indonesia hampir sama. Sebagian besar penduduk Timor Leste bermata pencaharian di bidang pertanian dan peternakan. Sebagian penduduknya bekerja di bidang pertambangan dan industri. Hasil pertaniannya meliputi padi, jagung, sayuran, kentang, dan kacang-kacangan. Hasil peternakannya antara lain kuda, sapi, babi, dan kambing, kopi, cengkeh, lada, dan kelapa sawit.
Hasil tambangnya antara lain minyak emas, mangan, dan marmer. Keadaan ekonomi negara Timor Leste secara umum masih lemah karena keadaan politik di negara ini masih belum stabil. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas 1,9 juta mil persegi. Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kondisi geografis inilah yang menjadikan Indonesia memiliki banyak suku budaya, bahasa, flora, dan fauna. Kondisi geografisnya di Indonesia juga berpengaruh terhadap ekonomi bangsa Indonesia. Hasil tambang di Indonesia yang diekspor negara lain yaitu minyak bumi, gas bumi, nikel, timah, besi, dan tembaga. Sedangkan hasil perkebunan Indonesia yang diekspor ke negara lain yaitu kopi, karet, kelapa sawit, dan teh. Materi pembelajaran kita yang kedua adalah SBDP, kompetensi dasar 3.4 memahami patung, 4.4 membuat patung. Pernahkah kalian melihat patung? Patung apa yang pernah kalian lihat? Jika kalian pernah, Ibu akan memberikan contoh gambar untuk mengetahui apa itu patung. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan patung? Patung ialah pemaparan ekspresi gagasan dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensi yang merupakan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus. Berikut contoh patung sapi raksasa di Boyolali. Patung sapi raksasa di Boyolali. Patung sapi raksasa merupakan ikon kota Boyolali sebagai daerah penghasil susu sapi segar. Pembangunan patung ini selesai dibangun pada pertengahan tahun 2015. Lokasi patung sapi raksasa berada di dalam kawasan komplek perkantoran terpadu pemerintah Kabupaten Boyolali. Rute termudah dari Jalan Raya Semarang, Solo atau Jalan Raya Boyolali Solo. Langsung masuk ke komplek perkantoran Pemkab Boyolali. Ikuti petunjuk jalan menuju ke alun-alun kidul yang letaknya berdekatan dengan patung tersebut. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan Ibu minta maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.